LBBPR. Lomba baca puisi Piala Rendra. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Iman Soleh dan di pinggir saya ini adalah salah satu panitia dari Piala Rendra. Senang sekali ditanyakan mengenai apa itu lomba puisi Piala Rendra. Tentu saja WS Rendra adalah salah satu dari sekian banyak tonggak kesusastraan Indonesia, dan yang paling bisa kita pelajari dari WS Rendra adalah semangatnya. Lalu juga kesusastraan yang kontekstual. Semangat dan kesusastraan yang kontekstual itu yang kemudian orang sering di kesusastraan menyebutnya sebagai pamflet, terutama oleh Mas Willy-nya sendiri atau WS Rendra-nya itu sendiri. Dan hal ini memang harus dimuliakan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah membangun ekosistem kesusastraan dan menggunakan orang yang kami muliakan, termasuk saya muliakan, yaitu WS Rendra. Maka Piala Rendra adalah salah satu cara membangun ekosistem tersebut, membangun ekosistem kesusastraan, baik sajak ataupun apapun jenisnya. Mudah-mudahan karena itu sebuah ekosistem untuk didorong jauh lebih masif, terutama pada para pelajar dan tentu khalayak umum di Kota Bandung. Jadi menurut Bapak itu jika disimpulkan lomba baca puisi Piala Rendra ini sangat bergengsi gitu ya Pak ya acaranya? Ya, bernilai sekali seharusnya bernilai sekali, karena itu jadi tujuan utama untuk bagaimana sebuah lomba itu bernilai, tentu karena kualitas lomba itu dengan juri yang terpercaya dan berkualitas, dengan peserta yang juga bukan hanya karena banyak tapi juga kualitas orang yang ikut juga bagus. Tentu juga penyelenggaraan dari para panitia, terutama dari UPI sebagai tuan rumah dan prodi kesusastraan, karena kalian mahasiswa sastra, semuanya harus ngarojong ya. Ngarojong itu mendorong untuk suksesnya acara tersebut secara acara sukses dan secara administratif juga bagus ya. Kalau boleh tahu didirikannya itu mulai kapan setahu Bapak? Saya harus mencoba mengingatnya, tapi pada saat itu saya ingat sekali, saya adalah orang yang pertama kali jadi juri di acara tersebut. Tahun berapaan ya? Tahun 89 atau 90-an? 91? Sudah lama sekali ya Pak? Lama pisan. Kalian belum lahir ya? Iya. Jadi itu dengan beberapa para senior kalian, saya lupa ingat ya kalau ditanya mendadak. Tapi pastilah sudah sangat lama, dan menurut saya sih salah satu yang harus didorong dan dibantu baik oleh pemerintah, swasta, juga para donatur yang baik itu, kemudian dan siapapun sebetulnya harus membantu bagaimana ekosistem kesusastraan bisa bagus kembali dan tumbuh kembali dengan setelah 5 tahun ya. Setelah 5 tahun acara Piala Rendra ini dihentikan karena COVID, juga bukan karena hanya COVID saya ingat ya, tapi juga karena support baik dari pemerintah, swasta maupun para donasi tidak terlalu bagus ya tapi memang bersifat umum itu. Kalau kesusastraan supportnya kecil dari pemerintah, swasta maupun para donatur. Mudah-mudahan dengan turunnya para mahasiswa, turun ke jalan, ke kantor-kantor, menggedor orang-orang yang punya rezeki banyak, karena bagaimanapun pasti Anda butuh biaya untuk penyelenggaraan ini ya. Selain semangat, nalar, keilmuan, strategi untuk membangun kesuksesan untuk ekosistem kesusastraan. Untuk tujuan dari lomba
ini tuh apa sih Pak? Karena ini lomba baca, Ya. lomba baca, maka gini, bahwa membaca puisi itu saya melihat ada beberapa tipe ya pembacanya. Pada zaman saya disebut deklamasi ya. Tapi itu sama saja seperti baca sebetulnya. Tapi di deklamasi cenderung teksnya sudah dihafalkan dan seringkali tidak dibawa ya, tidak dibawa. Kalau istilah kami zaman dahulu disebutnya para hafiz puisi ya. Dihafalkan puisinya, jadi seru sekali. Tapi juga ada pendekatan pemeranan pada pembacaan puisi. Jadi pendekatan pemeranan itu biasanya puisinya dibawakan dengan pendekatan akting. Dari sisi teks, dari sisi struktur emosi, struktur pengucapan, atmosfer yang dibangun dari pembacaan itu persis seperti seorang aktor sedang berbicara dengan ketepatan tafsir. Tapi juga ada yang membacakan puisinya dengan pendekatan baca saja gitu, dan teksnya ada di tangannya, lalu di dalamnya ada tafsir, vokal, penghayatan, penampilan. Nah, jadi pembacaan puisi Piala Rendra ini dari hanya sekedar baca itu kemudian tumbuh berbagai hal yang bisa membangun ekosistem dalam bukan hanya menulis kesusastraan, tapi juga para pembaca halayak ya, dan kemudian baca puisi menjadi pergelaran kesusastraan. Tentunya kegiatan itu bermanfaat sekali ya Pak untuk generasi sastra berikutnya. Tentu saja ya, tentu saja manfaatnya banyak sekali, karena sastra kan melahirkan, menurut saya kesusastraan terutama puisi melahirkan 3 aspek. Aspek nalar, di dalamnya ada logika, kemudian aspek kasih sayang, karena di dalamnya ada kepedulian, lalu aspek yang paling hebat lagi adalah imajinasi. Jadi imajinasinya terbangun. Anda kalau baca puisi apapun kan imajinasinya tumbuh ya, apalagi puisi yang berhasil dituliskan oleh para penyair ya. Melahirkan imajinasi, kepedulian atau kasih sayang, lalu juga logika berpikir para penyair itu. Gitu. Lalu awal mula didirikan lomba baca puisi Piala Rendra ini gimana sih Pak, bagaimana? Ya tentu harus ditanyakan pada para pendirinya, bukan ke saya ya, karena saya pada saat itu masuk ya, Piala Rendranya sudah matang dan sudah berlangsung. Tetapi karena saya seringkali mengikuti Piala Rendra, pada saat penonton kan itu yang ikut pesertanya bisa sampai 250, 300 orang, dan kadang-kadang jurinya duduk di situ 2 hari, sehari 150 atau sehari 100. Saya tidak tahu hari ini. Karena Anda bentrok dengan pilkada ya. Karena waktunya di bulan Oktober November tahun ini bentrok dengan pilkada 2024 ini. Tetapi ke depan menurut saya sih harus ada ikhtiar untuk bisa lebih banyak lagi peminatnya dan pengikutnya, kira-kira gitu. Dan para pendirinya itu tentu sangat punya tujuan yang sangat bagus, bahwa lomba baca itu adalah bagian dari kesusastraan juga, artinya baca puisi itu ya. Iya. Untuk kenangan yang paling berkesan di Piala Rendra ini gimana Pak? Saya beberapa kali jadi juri, benar. Yang paling berkesan pada saat itu adalah lamanya acara. Itu dimulai dari pagi, mulai jam 9, bisa berakhir jam 12 malam. Kalau diseharikan kadang-kadang lebih pagi lagi, dan agak susah menilai di atas 100 itu susah karena sudah bergeser pada kelelahan fisik, kelelahan konsentrasi. Nanti ke depan saya berharap sih lomba itu ada pembatasan. Ya, pembatasannya itu misalkan dibatasi hanya untuk 100 peserta. Ini kan setelah 5 tahun libur nih, gitu. Kalau untuk 100 peserta mudah-mudahan tidak terlalu merepotkan panitia maupun para juri. Tapi tentu mereka yang sudah siap. Saya yakin mereka yang sudah siap dan peminat kesusastraan pasti yang pertama kali daftar.
Kalau yang iseng-iseng jangan-jangan di akhir-akhir aja. Orang-orang yang penuh semangat pasti daftar lebih awal. Ada bagusnya kalau misalkan lomba itu ini karena Anda bertanya tentang pengalaman, karena yang ikutnya 300-an, 400-an, itu puyeng ya. Kecuali kalau waktunya panjang, misalkan sekarang saya sedang menilai hampir 800 pembaca puisi ya. 800 di sebuah ajang. Tapi karena waktunya panjang dengan nilainya diberi waktu sekian minggu dan video bentuknya, kecuali nanti finalnya itu bisa lebih nyaman karena waktu yang panjang. Tapi karena Anda langsung gitu, jurinya duduk nonton 100 itu seru ya. Nonton 150 juga seru. Biasanya si Piala Rendra yang saya ingat, saya pernah jadi juri lebih dari 300 peserta dan hanya dalam waktu 1-2 hari harus selesai. Itu pengalaman paling seram ya di juri di Piala Rendra. Untuk pengalaman bersama WS Rendranya sendiri bagaimana Pak? Saya sangat memuliakan beliau, saya sangat menghormati beliau. Terakhir ketika dengan Pak Putu Wijaya, saya membacakan beberapa puisinya keliling, puisinya Mas Willy, diberi tajuk pentas keliling burung merak, tapi itu seharusnya Mas Willy dengan Pak Putu monolog, saya baca, Mas Willy baca puisi. Tapi karena Mas Willy-nya berpulang pada saat itu, jadi saya menggantikan beliau itu dengan Mas Putu beberapa tahun yang lalu ya itu. Lalu juga karena saya dekat sekali dengan Mas Willy, terutama karena didekatkan oleh Pak Taufik Ismail di program majalah Horizon, sastrawan bicara siswa bertanya. Saya kebetulan bagian dari panitia untuk mengelilingkan para sastrawan itu, termasuk Mas Willy. Selanjutnya juga karena Mariam Supraba, anaknya Mas Willy, dulu bersama CCL di tempat kami tinggal di sini, lalu kemudian disutradari juga oleh saya. Kami pentas di beberapa kota, termasuk di luar. Mas Willy menitipkan anaknya kepada kami. Jadi tentu saja secara emosional sangat dekat ya. Dekat sekali gitu ya Pak? Sangat, saya lebih dekat bahkan juga dengan anak-anak. Pertanyaan terakhir nih ya Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda terkait pentingnya sastra dan peran lomba baca puisi Piala Rendra ini dalam mengembangkan minat baca anak-anak? Tentu saja ya, jadi yang paling menyenangkan dari membaca puisi, membaca puisi adalah kita bisa bertamasya pada berbagai pengalaman batin para penyair. Karena penyair yang menulis 100 puisi, saya bisa mengembara pada 100 pengalaman batin dari para penyair. Penyair-penyair berkualitas seringkali membangun imajinasi saya untuk mengembara pada kendaraan imajinasi dari hasil tulisan mereka. Oke? Dan itu yang paling indah dari membaca puisi. Nggak mungkin puisi itu bisa ditolak karena saya menyukainya. Seperti juga saya menyukai lagu sama indahnya gitu. Seperti saya menyukai pemandangan sama pandangan secara visual. Tetapi ini kata-kata. Wah, bayangkan aja. Yang saya nikmati adalah kata-kata. Dan di dalamnya pasti kata-kata itu berkualitas. Karena tidak mungkin puisi itu diedit susah sekali, dihilangkan susah sekali kalau para penyair itu pasti dengan padat dia menuliskannya. Jadi membaca puisi adalah menghayati, memahami bahkan pada kata-kata yang tersembunyi ya. Apalagi misalkan menulisnya. Jadi tulislah hal-hal yang dekat dengan dirimu, itulah yang membawamu ke tempat-tempat yang jauh. Karena saya pernah lapar, maka saya tulis tentang kemiskinan. Karena saya pernah jatuh cinta, maka saya tulis tentang rindu. Karena saya pernah sakit hati, maka saya tulis puisi tentang kecewa. Karena saya pernah tersesat di supermarket, maka saya tulis tentang kota kami. Jadi puisi adalah sebuah cara kita menajamkan panca indera. Dan modalnya sangat sederhana, tidak buta huruf.
Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak telah bersedia untuk diwawancarai oleh kami. Amin. Sama-sama.